Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita awali ngaji kita dan baca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan kita dimudahkan oleh Allah, dimudahkan semua urusan kita fid dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajmain, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutakan niki makalah yang kelima. Ini makalahnya Sayyidina Ali. Qala Aliyu radhiyallahu an wa karramallahu wajha. Sayyidina Ali karramallahu wajha, beliau berkata, al-ilmu khairu mirasin. Al-ilmu, ilmu itu adalah khairu mirasin, sebaik-baik warisan. Warisan terbaik ya ilmu. Jadi kalau jenengan mewarisi atau meninggalkan harta warisan itu, harta yang banyak, semakin banyak mungkin peluang ekere ahli warisnya banyak. Tapi kalau ilmu mungkin tidak banyak yang berebut. Aman kalau rebutan ilmu. Tapi kalau rebutan harta bisa pengadilan. Saudara bisa jadi musuh gara-gara warisan. Tapi kalau ilmu yang diwariskan itu sudah terbaik. Gak ada yang berebut. Kata Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali itu ahli ilmu. Jadi nasihatnya ya sesuai. Jadi dalam hadis itu Nabi pernah bersabda yang artinya kalau Nabi itu digambarkan adalah gudangnya ilmu, maka Ali itu pintunya. Jadi banyak sumber-sumber sanad keilmuan itu yang paling banyak dari Sayyidina Ali. Beliau ini diantara nasihat beliau adalah makalah beliau adalah al-ilmu khairu mirasin. Ilmu itu sebaik-baik warisan. Kenapa? Karena orang yang berilmu, yang memiliki ilmu itu warisannya Nabi, pewaris para Nabi. Ulama itu berarti orang yang berilmu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam sebuah hadis ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, akrimul ulama'a. Muliakanlah para ulama. Ulama itu artinya orang yang berilmu dan memiliki ketakwaan, rasa takut terhadap melanggar yang dilarang oleh Allah, takut meninggalkan yang diperintah oleh Allah, itu ulama.
Jadi oleh Allah disebutkan ulama itu kriteria utamanya adalah innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya ada ulama. Kalau orang berilmu saja tidak ada rasa takwanya kepada Allah, bukan ulama. Jadi syarat ulama itu berilmu dan bertakwa. Lah ulama itu kata Nabi tadi dalam hadis ini, muliakanlah para ulama. Fa innahum warathatul anbiya. Sesungguhnya mereka itu adalah pewaris para nabi. Jadi Nabi tidak menyebutkan pewaris nabi itu ya dzurriyyahnya, tidak. Tapi para ulama. Faman akramahum faqad akramallah. Siapa saja yang memuliakan mereka, sungguh mereka telah memuliakan Allah. Wa rasulahu, dan telah memuliakan kepada rasulnya Allah. Siapa memuliakan ulama berarti memuliakan Allah dan telah memuliakan Rasulullah. Jadi ini keutamaan ilmu. Makanya Sayyidina Ali menyampaikan ilmu adalah sebaik-baik warisan terbaik. Karena siapapun yang memiliki ilmu akan dimuliakan. Dan Nabi memerintahkan memuliakan para ulama. Ulama itu artinya orang yang berilmu dan bertakwa. Karena banyak orang yang berilmu tapi tidak memiliki ketakwaan, ya bukan ulama. Winter ilmu hukum tapi banyak melanggar hukum, lah itu bukan ulama. Rawahu Tabrani, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi al ilmu khairu mirasin, al ilmu khairu mirasin. Wal adabu khairu hirfatin. Wal adabu adab, dan adab itu adalah khairu hirfatin. Adab itu adalah sebaik-baik profesi. Ai muksibin. Jadi pekerjaan terbaik itu ternyata adab. Kenapa? Karena semua orang bisa melakukan. Semua yang melakukan hal ini atau beradab itu memiliki tata krama yang baik, adab yang baik. Itu pasti akan membawa kebaikan bagi dirinya dan bagi orang lain. Jadi kalau misalnya pekerjaan terbaik itu ya misalnya pegawai BUMN, gajinya besar, tidak semua orang bisa ke sana. Tidak semua orang bisa melakukan, tapi kalau adab semua orang bisa melakukan. Orang misalnya adab itu ngomong yang baik. Itu kan semua orang bisa. Tinggal dia mau atau membiasakan atau tidak. Kemudian untuk melakukan adab tidak perlu ngelamar. Kalau ingin jadi pegawai apa saja kan perlu bikin lamaran pekerjaan. Cuman masalahnya adab ini mungkin ganok gajine lah gitu aja. Tapi pasti di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Termasuk hal yang paling memberatkan timbangan amal itu ya al-adab ini. Al-akhlakul hasanah, akhlak yang baik, adab yang baik itu yang paling memberatkan timbangan amal nanti. Berarti pahalanya besar insya Allah. Makanya wal adabu kata Sayyidina Ali, adab itu atau akhlakul karimah, etika yang baik, akhlak yang mulia itu adalah khairu hirfatin,
sebaik-baik pekerjaan. Berikutnya wattaqwa. Wattaqwa terkait dengan adab. Adab itu orang semakin beradab maka semakin tinggi nilainya. Semakin tidak beradab semakin rendah nilainya. Bahkan kita ini dianggap ada ketika punya adab. Tapi kalau enggak beradab, misalnya punya ilmu, pintar tapi enggak ada adabnya, mungkin enggak dianggap ada. Nah, maka dalam satu makalah, dalam satu syair itu ada wa innamal umamu akhlaquma zahabat akhlaquma bakiyat. Sesungguhnya suatu kaum atau seseorang atau kelompok orang itu akan bernilai keberadaannya ketika dia akhlaquma bakiyat, kalau masih punya akhlak, punya adab. Wa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu, tapi kalau akhlaknya sudah hilang mereka juga ikut hilang, mereka dianggap tidak ada, bahkan mungkin keberadaannya dianggap ngotori saja atau sehingga tidak diharapkan keberadaannya. Wa innamal umamu akhlaquma baqiyat wa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Ini terkait adab. Wattaqwa khairu zadin. Wattaqwa, dan takwa itu adalah khairu zadin, kata Sayyidina Ali, sebaik-baik bekal. Wattaqwa khairu zadin. Takwa itu taat kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, ya, itu sebaik-baik bekal. Maka dalam ayat itu ada wa inna khairaz zadit taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, kemudian Sayyidina Ali kalimatnya ini wattaqwa khairu zadin, sebaik-baik bekal itu adalah takwa, atau takwa adalah sebaik-baik bekal, utamanya lil akhirah, untuk akhirat. Takwa itu asalnya, dasarnya takwa itu adalah menjauhi, pasti yang satu menjauhi tidak syirik kepada Allah, menjauhi sifat syirik, kemudian menjauhi kemaksiatan, melaksanakan semua yang diperintah oleh Allah, ya sudah, itu sudah bekal terbaik. Jadi ketika kita bilang nggak punya bekal, nggak punya bekal, ya punya apa? Ketakwaan kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang bertakwa dijamin oleh Allah, kesulitannya dimudahkan. Nah itu. Jadi kalau orang bekalnya banyak, tetapi kalau kemudian banyak kesulitan dia bingung. Kenapa? Ternyata bekalnya tidak cukup ya. Tapi orang yang bertakwa itu akan ada solusinya. Jadi ini yang jamin Allah, sudah diumumkan di Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, kesulitannya akan diberikan solusi, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rizki oleh Allah, akan diberi rizki dari jalan yang tak terduga. Nah, jadi mungkin kesulitan, hari kesulitan rizkinya, tapi tiba-tiba ada saja solusinya. Lah ini cara Allah memberikan jaminan kepada orang yang takwa. Makanya itu sudah sebaik-baik bekal. Kata Sayyidina Ali, at-taqwa khairu
zadin. Takwa itu adalah sebaik-baik bekal terbaik. Wal ibadatu berikutnya pun pinten wau berarti. Ini kan 10 perkara ini. Pertama, ilmu sebaik-baik warisan. Yang kedua, adab itu adalah sebaik-baik pekerjaan. Ketiga, takwa adalah sebaik-baik bekal. Nah, yang keempat, wal ibadatu, dan ibadah itu adalah khairu bidha'atin, sebaik-baik perdagangan. Sebenarnya harta terbaik. Jadi barang dagangan itu kan yang baik itu apa? Kalau kita punya harta dagangan yang terbaik itu apa? Kalau versi ini sing dagang, sing terbaik niku sing laku keras, untungnya banyak. Jadi itu walaupun mungkin orang ini barang opong ini, tapi laku keras ini dan untungnya banyak. Kalau menurut versi pembeli, nah niku barang yang baik itu sing regane murah, awet gak tuku-tuku maneh. Beda, tapi kata Sayyidina Ali, ibadah itu adalah sebaik-baik perdagangan. Loh, apa ini maksudnya Sayyidina Ali itu? Ternyata dalam Al-Quran itu ada ayat yang isinya, yang artinya itu bahwa Allah akan membeli, dibeli. Allah akan membeli kepada orang-orang mukmin itu, ibadahnya itu akan ditukar dengan surga. Nah, innallaha ashtara minal mu'minina. Ya napa ayat ini? Innallaha ashtara minal mu'minina. Sesungguhnya Allah akan membeli, menukar dari orang-orang mukmin itu. Kalau tidak salah yang lanjutan itu amalnya, harta yang sudah diinfakannya itu dengan surga, ditukar dengan surga, bi anna lahumul jannah, ditukar nanti itu dengan surga. Nah, mungkin dicari ayatnya lagi, lali. Mungkin kadang muncul ya. Jadi bahkan ayat ini ketika pernah suatu saat saya ceritakan, ada seorang zahid, orang ini penjahit nih Bang, menjahit dengan kualitas terbaik, kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal dari biasanya. Sudah dibeli orang, dia kembali ke rumah, uangnya sudah dibagi-bagi untuk istrinya, untuk anaknya, untuk diinfakkan. Besok dikembalikan, orangnya protes, Pak niki buatan cocok niki, jari ini terbaik niki. Ternyata napa baju niki lengene gak cocok, ini kurang, banyak komplain. Akhirnya beliau menangis. Lah yang komplain ini jadi ini salah sangka, dikira orangnya susah karena barangnya dibalikaken mboten. Pun mboten napa jenengan perbaiki mawon. Ini saya nggak minta uangnya karena uangnya pasti habis begitu. Dan orang ini yang beli juga tahu dia orang baik, orang soleh. Pun ditandani mah niki kira ngeten. Beliau jawab, bukan aku menangis karena ini kamu kembalikan. Bukan aku menangis karena uangnya sudah habis, nanti kalau diminta bagaimana. Aku menangis karena teringat amalku yang merasa aku sudah baik. Aku khawatir nanti di hadapan Allah, oleh Allah dikembalikan, tidak diterima. Kenapa? Masih banyak kekurangannya. Nah, makanya ibadah kita
ini akan semakin bernilai, semakin tinggi nilainya kalau dalam dagangan itu ketika ibadah kita dasarnya adalah lillah, benar-benar ikhlas karena Allah. Jadi ibadah ya sebaik-baik harta perdagangan ya ibadah kita. Nanti ibadah inilah yang akan ditukar oleh Allah dengan surganya. Kalau amalnya banyak tapi nggak ikhlas, wah iki buang ngoten wis banyak uleran nih. Tadi kan uler penyakit ini uler ya kayak gitu. Ya nanti ditukarnya sing tiang dodol buah kan biasanya dhuwur dhewe. Regane jeruk yang ini 20.000, ngisore malih 15.000. Ngisore malih sing bosok-bosok didik ditulisi 15.000 2 kilo. Iku sing bosok. Nah, jadi ibadah semakin baik ibadah kita, maka di situ akan semakin bernilai dalam perdagangan itu, karena ditukar. Allah mengistilahkan juga Allah membeli. Innallaha ashtara minal mu'minina. Allah membeli dari orang-orang mukmin itu amalnya, ibadahnya nanti ditukar dengan surganya. Wal amalus solihu, berikutnya yang kelima, wal amalus solihu, dan amal soleh itu adalah khairu qaidin, sebaik-baik pemimpin. Qaidin itu pemimpin yang bisa diikuti. Apa ini hubungannya? Amal soleh sebaik pemimpin yang diikuti. Wal amalus solihu. Sayyidina Ali menyebutkan ada ibadah. Jadi ibadah itu maksudnya yang khusus kepada Allah. Walaupun semua kebaikan bernilai ibadah, tapi di sini adalah ibadah yang pengabdian kita kepada Allah, yaitu menyembah Allah, sholat. Wahiyya ma ta'uddu litijarah. Niki wau terkait ibadah. Wal amalus sholihu, ulangi malih. Wal amalus sholihu, dan amal soleh itu adalah khairu qaidin, sebaik-baik pemimpin ilal jannah. Jadi ada penjelasannya dalam kitab ini, pemimpin yang akan menuntun ke surga. Jadi amal soleh inilah yang akan membawa kita ke surga. Maka amal soleh itu sebaik-baik yang harus diikuti. Kalau ada ajakan beramal soleh, ikuti. Berarti ini sedang kita dituntun ke surga. Kalau ada yang ajak-ajak untuk beramal salah, berbuat maksiat, maka jauhi. Karena ini berarti sama-sama pemimpin, ini yang nuntun ke neraka. Maka kalau ada orang itu dituntun kepada kebaikan kok berat, nah ini bahayanya, ini gampang dituntun kepada yang jelek. Anak misalnya kok bulat, kalau diajak apa yang bulat, ini nanti diawe sedikit aja kepada yang jelek, ini gampang katut. Nah kita juga begitu. Nah mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang gampang mengikuti hal-hal yang baik, karena yang baik inilah nanti yang akan menuntun kita, membawa kita ilal jannati, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon sementara niki insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya.